Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد، وقال المؤلف رحمه الله تعالى قال وإيضاح ذلك أن الحق تعالى إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودها إلا في موادها لاستحالة أن تقوم بنفسها إذا لا بد من وجود محل يظهر فيه تكوينا هذا الذي لا يقوم بنفسه فللمحل الذي هو العقل حكم في الإيجاد لهذا الممكن وما له أثر فيه. Berkata Syekh Fulayani Sayyid Ali Al-Khawas, Bapak Ibu, ini masih perkataan yakni Syekh Ali Al-Khawas. Beliau adalah seorang wali kutub. Apa yang beliau katakan? Bermula kenyataan yang demikian itu, bahwasanya hak Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia mengadakan akan harakat. Arti harakat gerak atau makna daripada segala pekerjaan yang tiada sah wujudnya, melainkan pada segala madahnya atau kekuasaannya. Karena mustahil bahwa berdiri ia dengan sendirinya, maka tiada daripada wujudnya mahal atau tempat yang menzahirkan ia akan takwin akan alam pekerjaan ini, yakni pekerjaan yang tiada berdiri ia dengan sendirinya. Maka mahal itu yaitu hamba yang dihukumkan ia dengan mengadakan bagi mungkin ini, padahal tiada sekali-kali baginya azhar di dalamnya. Intaha faqhu fa innahu daqiqun wa tahqiqun. Ujar si pahami bujur-bujur faqhu fa innahu, karena nang demikian daqiqun wa tahqiqun, perkaranya ini amat sangat rahasia dan sangat hakikat. Daqiqun wa tahqiqun. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Khawas, apa yang dikehendaki dari perkataannya beliau, dari yang ulun sebutkan daripada bunyi kitab ini, bahwasanya
Ini wajib i'tikad. Wajib i'tikad. Jangan salah. Bahwasanya segala makhluk, segala hamba yang ada di alam semesta ini, tiada ada dia memiliki gerak. Artinya apa? Tiada ada dia memiliki daya upaya. Tiada ada dia memiliki kuasa dan kehendak. Ini i'tikadkan dulu. Lalu waktu. Nah ini hati-hati. Bila bertahan di sini tak aja beri. Bila bertahan di sini tak aja dengar. Pian ini kejabarian dulu. Hanya kena berbulik ke ahli sunnah. Sudah berbulik ke ahli sunnah. Hanya pian kawa ahlul qasab. Lun bahari belajar kayak itu. Lun belajar kedakawan namanya sih. Ikam kejabarian dulu. Bukan berarti wudhu menyesatkan. Kenapa? I'tikadkan dulu. I'tikadkan dulu. Hanya saja segala gerak dan diam, kuasa dan kehendak, daya upaya itu datang dari Allah. Jabariyah. Kasih itu dulu. Tapi jangan bertahan. Bila dia kadang melewati Jabariyah ini sering terus takkan dia kasih dulu jalannya. Nah kemudian lalu bagaimana? Lalu diberikan kepada hamba atau makhluk itu kemampuan untuk berbuat pada johir, lalu dinamakan syariat. Tetapi, nah ingat minggu tadi, jangan memandang syariat itu terbit dari hamba. Bila batahan di hamba, kalaupun disuruh bersyariat, batahan di hamba. Pian ini disuruh bersyariat, tapi syariatnya tuh pian. Ini namanya Pak Qadariyah, sirik kedua. Nah, dimain-mainkan orang liuk, dikira pas banget sudah. Kita tetap bersyariat, tetap berusaha, tetapi tidak memandang syariat itu terbit dari kita. Karena syariat itu sebenarnya apa? Syariat itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah yang terbit pada hamba, yang nyata pada hamba maksudnya. Lalu namanya syariat. Dikira kita nambah syarat bungol benar. Makanya dia mau kesamban di bungol itu mengapa untung dia menyebut di bungol. Itu perampok. Seolah hamba yang berbuat. Lalu sebutannya syariat. Ternyata syariat itu maknanya apa? Kenyataan daripada kehendak dan kuasa Tuhan pada hamba. Sambatannya, jadi syariat itu bukan dari kita. Lalu nyata syariat itu pada batang tubuh, jelas. Nah, ini mulai masakan terus. Mulai masakan. Lalu bagaimana kalau syariat itu juga bukan kita, bagaimana dengan pahala?
Nah ini jadi tanda tanya. Tuhan memberikan pahala nada ngarinan katuju pahala. Nggih, pian Bang Guru, aku paha aja. Pahala, ganjaran, keistimewaan, fadilat dan keutamaan itu pakai gue Tuhan hanya menisbahkan, artinya seolah gawian hamba, seolah gawian hamba, lalu Tuhan menghargai, pahamlah? Seolah gawian hamba, perbuatan hamba, syariat hamba, lalu Tuhan hargai lawan pahala. Kita tak tuju di pahala itu, padahal ada lagi yang paling gagal dari pahala. Orangnya nama ulah gawian itu nak paling gagal balasannya. Paham? Kita tak tuju sembahyang berjamaah 27, jangan juga nak kata nama sikit. Jangan. Ayo ke masjid kadang memandang 27 lagi. Orangnya nama ulah gerak tuh. Jelaslah. Nah di sini kasar namanya. Jadi Tuhan ini nak memain-mainakan kita. Tuhan juga nama ulah permainan. Tuhan pakai gue nama ulah permainan nih. Lalu bagaimana kita jika tidak karena rahmat dan karunia Allah serta kebaikannya, maka kita dalam permainan itu terus. Qul bifadlillah wa birahmatih. Nah, katakanlah, qul bifadlillah, hanya dengan karuniaku. Qul bifadlillah wa birahmatih, hanya dengan karuniaku dan karena rahmatku. Fabidzalika falyafrahu, ikan hanya berhak itu bahagia. Jika tidak karena karunia Allah, jika tidak karena rahmatnya Allah, kita selalu dalam permainan. Tak ulang-ulang. Nah masuk surga katanya. Ini jangan tanggung-tanggung lah belajar kitab nih. Jangan tanggung-tanggung. Nah masuk surga katanya. Kadang-kadang kan? Bunyi pian pokok siang nama masuk surga. Pak, Bu, dengar. Surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Kalau Nabi yang penting beramal di dunia ingin masuk surga, berarti dari makhluk ke makhluk ada batang Tuhan. Yuk. Dia ini beramal nak masuk surga, berarti kada berpindah. Maka yang tujuh Tuhan, surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Aduh, itu memang apa wali maunya. Kalau wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ujar Rabiatul Adawiyah, wali di kalangan perempuan, ya roh. Jikalau ulutnya sendiri biar masuk akan karena neraka surga, tapi keinginan ulut kada sendiri super mun ulut lagi hendak terus
Amun pian masuk akan ulun ke neraka, tapi pian reda, ulun pun reda. Amun dalam neraka tuan reda, kira-kira suruh nerakanya itu panas ke dingin kan? Jelas saya bahas ya. Maka 2 PK. Amun pian Tuhan ini masukkan ulun ke neraka, tapi pian reda, ulun pun reda. Kenapa? Itu makhluk. Kalau tujuan pian sekarang ini beramal karena surga, makhluk. Beramal karena takut neraka, makhluk. Nang mana tujuan lawan Tuhan? Nambah tarekat tu bujurakan, pian tu balung batarekat, walau amalannya tarekat balung. Kalau betul tarekat dengar, kalau betul tarekat apa saja boleh duduk di sini. Kalau benar tarekat, maka dia tidak akan samping dunia. Kenapa? Bila pian mengamalkan tarekatnya hendak sugih, itu lain tarekat. Bila mengamalkan ini niat selain Tuhan, lain tarekat. Tarekat itu jalan Tuhan. Jelas? Silakan masuk tarekat apa saja, benar, tapi sudahlah pian yang benar. Jelas tidak? Banyak orang salah masuk tarekat At-Tijani supaya sugih, dagangan rame. Amun dagangan rame, yang sugih kada apa-apa, jangan diniatakan sugihnya itu. Ini jalan Tuhan. Berarti selama ini itu belum bertarekat. Walaupun yang dipakainya tarekat At-Tijani, walaupun yang dipakainya tarekat Samaniyah, walaupun yang dipakainya tarekat Qadiriyah, dan tarekat-tarekat yang lain Naqsabandiyah, Qasadiliyah kan. Bujurakan jalan Tuhan. Jelaslah. Kadang pangnya kita nih hendak miskin hidup kadang. Tapi jangan dinyatakan beramalan begitu lain. Kayak apa jangan untung pada nanti. Dikira tarekat nak. Tarekat itu wali bahari itu melajari jalan Tuhan, pian tak simpang. Makanya pian ngaji wadah hari sugi-sugi aku yang kaya kayak itu, aku kata melajari ke kamu jadi sugi. Apa? Ini jalan Tuhan. Jelaskan. Jangan khawatir lagi. Sugi kah ada kan? Asal ATM apa? Isinya berapa miliar itu kamu sebutin itu? Bagus kan? Ya. Mun masih sugi kada sugi kutu-kutu pak, ada sahabat tarekat terus. Bata tarikatnya kita kacau. Berapa tahun dah beramalan batarekat dikiranya bujur tu bila mati terjangan. Maaf, dulu orang orangnya gari. Sidin itu ahli tarekat. Ulun belum lahir sini sudah jadi tuan guru. Ulun belum lahir sini sudah jadi tuan. Datang dulu. Ulun kadang menyambat orangnya, kadang menyambat tarekatnya. Jadi ini gambaran contoh lawan.
Padahal si dini kurang apa malakan tarekat udah si bunyian ini. Tahun berapa sih kalau ulun dihitung? Sidin ke rumah ulun ini sudah hampir rasanya 7 tahun yang silam. Orang lain tuan guru besar, tapi salah bertarekat, salah. Ulun lihat di anak minta lurusakan ulun kayak apa juga. Biar mampu tarekat ini mana? Lawan guru lihat kan? Nang gurunya, nang tarekat ini tuh sudah meninggal. Orang bertarekat karena kadang mengerti tarekat, uyuh. Dikira jenah, beneran jangan himung bertarekat lah, jangan himung bujurakan. Yang penting orang bertarekat itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, jangan samping nang lain itu nang sebenarnya bertarekat. Maka wajib orang baik nang memberikan ijazah tarekat itu memberi syafaat kalau benar. Tujuan dia dari awal salah kita. Nak rabi dagangan masuk tarekat ini, nak sugi masuk tarekat ini, kada sugi tarekat nang lain pula. Nang kayak politik, kada duduk di sini masuk pulang parpol nang lain, kada juga dituduh masuk pulang politik nang lain. Iya. Bingung, paham sudah? Ayo bujurakan jalan Tuhan aja. Nah mudah-mudahan berkah. Nah hidup kita tambah baik, nambah usaha bagus, rezekinya berkah, dimudahkan halal sugih bertahan. Tapi tetap tujuan tuh hati-hati. Ini garis mana guru dari aku kan boleh memandangkan ini tiba aku aja belum lahir sini jadi tuan guru dan aku aja belum lahir. Ilmu nang ini 9 tahun bertarekat ke tahun nang ini apa? Dengar yang bertarekat, kalau ada di antara pian yang bertarekat menyalahkan tasawuf, bodoh. Karena tarekat itu jenjang untuk makrifat, jelas syariat, tarekat, hakikat, bodoh. Berarti orang itu tidak mengenal tarekat, tidak mengetahui tujuan tarekat. Jelas lah. Kalau ada yang bertarekat menyalahkan tasawuf, bodoh. Tarekat itu jalan untuk menuju ma'rifat. Jelas tidak? Mun pian menyalahkan, lebih baik jangan bertarekat, mengalami luput tambah gila. Jadi ndak pujian ini banyak salah juga. Coba bujuran namudah ini Allah Ta'ala yang mengandalkan jika ada Allah Ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatih, jika tidak karena karunia Allah dan rahmatnya Allah maka kita dipulak-pulakakan, diputar-putar. Lalu dalam bahasa kitab nang kaya himar menggiling gandum, dia memang berpindah dari tempatnya tapi tak boleh himar
Jadi munyatawa dari makhluk ke Tuhan sampai ini dari makhluk ke makhluk nih apa? Surga makhluk, neraka makhluk. Memang kita berataan ini baik gue mudahan tak kumpul dalam surga, tetapi alangkah lebih baik nang kita paraki kenali nang ampun surga. Amun kita paraki kenali ampun surga, di mana andaknya? Mungkinkah ke neraka? Tak mungkin. Contoh lagi dong, ini contoh. Aku tuh anak sugi, ada orang sugi. Supaya aku sugi itu, supaya aku disugi. Caranya bagaimana mendekati orang sugi? Kawini anaknya adalah pahamlah, pahamlah mantik kiasan lebih pahamlah. Bila pian paai boy, bila pian hendak surga, para kinan ampun surga nak para pasti masuk surga. Amun pian nah belum kami katakan aku aja orang ini hendak surga kayak apa? Mun dikawini anak orang sugi ini kira-kiranya sugi tidak? Sugi juga paling gadar menantu orang sugi. Menantu orang sugi biar pahamlah tak? Kenali Tuhan ampun surga, jangan surganya aja mahayal aja kan mahayal. Nah kayak itu juga kalau kita berdampingan dengan orang kaya, Allah Ta'ala ada bakalan susah. Allahumma inni as'aluka bi'annaka belum ulang. Allahumma inni as'aluka bi'anna asyhadu annaka la ilaha illa anta. Ada mencatat? Bila ada nama mencatat, ulun dia mati. Bila mengamalkannya ini, hajat-hajat yang gonol-gonol kabul. Yang kawin lagi. Ini pikir lain tak lain. Ini kita kalau diberi amal tak awal nih. Yang mencatat jangan. Allahumma inni as'aluka bi'annaka bi'anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang rajin membagi berdampingan orang suci kadang mungkin susah. Allah Ta'ala maha kaya, ya dari yang mungkin berdampingan orang suci malah nang kaya tadi kawinnya anaknya, maka seikomannya pulang berdoa supaya anak mati jabat supaya warisan dapat yang kaya kan. Nama tadi Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhiduka bi'anni ashhidu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
sembahyang nangnya kacau. Nah baca itu siapa kawannya? Kegamannya bacanya, tapi emang ada merekam dan asli. Kada usah jadi guru, kada usah memberi guru aja. Mbah nyaman jadi guru, memberi guru nah nyamannya. Kada apa-apa. Ini mana bahagia, mana menyebarkan majelis, mana bersimpul, baik pulihkan buat ini. Baik memberi dulu aja, ya kan? Aku yang ada mengelajari buku kayak gitu, baik aku memberi dulu daripada aku jadi guru. Ayo nasibku. Kita terus sudah paham lah. Jadi kadada dari kita ini Pak Aiwan kuasa apa-apa itu permainan aja. Jaka Tuhan nih kadang membangkitkan kita dengan rahmat, dengan reda karunia-Nya. Nah, dimainkan orang tadi. Nah, inilah nikmat. Nah, bicara nikmat tadi dibicarakan. Nikmat ini ada dua. Jadi karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah. Baik gue nama pindah makom kita. Tadinya kita salah. Dipindahkan Tuhan makom. Bernaik. Nah nikmat itu ada nikmat ijab, ada nikmat imdad. Baca. Ada nikmat ijab, ada nikmat imdad. Apa itu nikmat ijab? Nikmat ijab itu baik ini. Nikmat diciptakan oleh Tuhan. Kita ini dijadikan Tuhan ini nikmat ijab. Disempurnakan pula dengan nikmat imdad. Nikmat imdad itu apa? Dijamin pulang kehidupan kita. Tuhan kadang menjadikan kita aja ijab, tetapi menjamin kehidupan kita imdad. Ngerti lah. Inilah Pak Aiwe membujur kita ini apa namanya mengerti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba dia diperhatikan kalimat itu. Maha Pengasih, Maha Pengasih. Kadang mungkin Tuhan menjadikan kita ini disiksa. Kadang mungkin Tuhan ini baik menjadikan kita ini apa namanya jurang dihulunakan. Lalu bagaimana? Nabi Musa pernah mengata lawan Tuhan. Nabi Musa protes, ya Allah, ya Allah, Engkau menjadikan Nabiullah Adam yang menjadikan itu Engkau. Tapi kenapa Nabi Adam hidupnya begini dan begitu? Dengar ya. Ternyata Nabi Musa Pak Aiwan baru makrifat saat itu. Belum. Maka pian Tuhan yang menjadikan Nabi Adam. Pian kan pengasih penyayang. Kenapa Nabi Adam yang dijadikan anak itu? Dipisah dua laki bini. Ayo. Macam-macam hal perihal. Ini kita aja. Nikmat ijab Tuhan menjadikan kita. Nikmat imdad dijaminnya kehidupan kita. Ternyata hidup kita kayak ini. Di mana nih?
Nah tolong, jadi jangan putus asa setelah keterangan ini. Ikam tahulah saja Tuhan, justru kujadikan perihal hidupnya begini dan begitu. Dia mengenal aku, dia mengenal perbuatanku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikannya dan aku juga yang mengolah keadaannya. Itu nangka itu tahu ada makrifat, ada makrifat. Jadi amun pian baik hidup susah, maka pun sudah mengaji, maka pun sudah beribadat ke inilah, maka Tuhan rahman rahim. Kada sekali nabian nang bungol. Orang ma'rifat Nabi ada. Nah jangan lagi biar keluh kesah. Hidup ini jangan keluh kesah ditambahi Tuhan. Bukan Tuhan tambah marah, ditambahi lagi. Coba berani. Nang kayak orang bola anak. Ya kan? Baulah ranai, kenapa beranak bilang muar-muar, bilang 3 buah rumah kedengaran nang umat anak melahirkan sakit. Ya Allah, ulun disuruh Maria diakan dia. Ulun buka kayak ini gak sekali. Dimapa orang bila lawan guru minta palong unsur aja jangan Maria diakan. Aku lalu bingung apa ini melihat apa kan. Lalu telah nang laki ini terlalu pintar juga. Ibu lihat kan ya di mulut ya. Pembukaan berapa? Itu bila pembukaan itu harus dilihat. Mampu. Boleh jadi jangan berkeluh kesah. Ditambahi biar sakitnya itu ditambah. Bukan tambah ringan, tambahi lagi. Coba bedanya. Ada makrifat justru musa'id. Adam tahu ni perbuatanku. Ini kan masih tahu ini amal wahdaniyatul af'al. Inya tahu ni gawianku. Anu musa'id, makanya ada makrifat. Nah, ini punya makrifat sebagian maka lawan sunat-sunatnya ngaji bilang anak sejus mbak diuji jualan kada singramian. Kenapa menawak jualan kaum? Aduh, mau dong kayak lempar batu sembunyi tangan. Mudah kada tetamu. Jangan. Orang ma'rifat ini sudah pelan-pelan ulun mengajak. Ulun sudah pelan-pelan sengaja ulun pelan-pelan karena dia tidak paham kayak apa ma'rifat. Saudara, jadi nikmat ibadat tadi dijaminnya kita. Pak ulun ada kayak apa supaya kita di dalam dunia. Nah ulun lagi harus biar pakai kembali ke kosong. Kenapa? Kita ini dari kosong harus kembali ke kosong.
inilah sebenarnya yang dikehendaki kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kita nih salah paham, kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mulut takut. Kalau kita kembali kepada Allah, Allahnya di mana? Ayo, bertangguh-tangguh aja. Mun Allah di Makkah, kena bila kita mati ke Makkahan aja. Kalau makna wa inna ilaihi raji'un itu, kenapa nang mati di Banjar, ada nang ke sungai, ada nang ke Banjar, ada ke mana-mana, jujur ada. Ini kemana juga? Nah, nang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini dari kosong kembali ke kosong. Apa itu kosong? Kita ini nur Tuhan. Kita ini dari nur Tuhan. Nabulikahkan pulang jadi nur Tuhan. Jelas? Ini maksud kembali dari kosong kembali ke kosong. Kita ini nur Tuhan. Bulikahkan pulang jadi nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan, tolong dengar baik-baik, sedangkan nur Tuhan itu bernama Allah. Artinya kita ini memang sebenarnya diri Allah, bukan mengaku Allah, bukan jadi Allah. Diri kita ini sebenarnya diri Allah, jadi akan pulang diri Allah. Jelas kan? Nyari kamu. Amun asa kadawani bulik. Bulik. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi. Maka dijamin nuran seperti bayi dalam kandung. Ayo dalam kandungan bu, mestinya makin banyak anak makin makrifat. Kenapa makin banyak anak makin talifat? Mapa? Biarkan dosa ngaji di sini menggairi lah dosa. Sekali ini dapat cukup baik. Tapi jangan memadahkan aku kafir syirik bid'ah. Jangan menikah masa harapan boleh. Aku udah mati juga. Aku pun udah ada. Nah kayak bayi dalam kandung. Lihat siapa nama hidupnya? Siapa nama memakan? Dia berbuli ke kosong. Kayak apa mau beli ke kosong? Jadikan nur Tuhan, kita ini nur Tuhan. Jadi akan pulang nur Tuhan. Nur Tuhan itu namanya Allah. Jadi akan pulang diri ini Allah. Bukan kita mengaku Allah atau jadi Allah. Ini memang dirinya apalagi. Maka dalam jaminan, pahamlah? Mudah-mudahan kita ini dijamin sampai pulih. Ini orang dalam jaminan. Nyamannya bubar jalan pulang. Ada CD ini, gue pulih ke kosong. Ambil CD lampu. Basuh mungkin ke lampu supaya kosong. Itu ada pintar. Lewat rasa. Kayak apa? Nah, ayo jangan beri pulang jalan. Cuma lewat rasa lah. Masukkan asakan jasmani dengan rohani. Amun jasmani asa dengan rohani, berarti ini tubuh rohani, bukan jasmani.
Asalkan rohani dengan nurani, berarti ini bertubuh nur. Kenapa? Karena roh itu dari nur. Jelas? Nurani sudah. Asalkan nurani dengan rabbani, artinya asalkan nur Muhammad dengan nur Tuhan, berarti ada nur Tuhan. Asalkan Rabbani dengan Rabbul Izzati, nah ampunnya yakni Tuhan. Sugih aja dari badan. Makanya mon alim ya ada alim juga. Jadi wah ini kita berdoa sugih. Asal masuk nang itu buahnya nang orang jadi wali jadi wali daftar kan formulir bilang itu orang jadi wali apa jadi wali tak akui dia pulang aja karena kalau pernah dicucur orang di dalam itu malaikat kada perlu bolangnya gan, malah kada malaikat kada gentar seorang yang digeratak. Apa? Masuk ke kubur itu bobolang kada bobolang sawaun kan, sawah. Banyak sawah atur, sama aja. Sugi kada sugi, akhir kembali ke tanah jolok tilangnya. Ini aja nah kenali bujur-bujur supaya selamat hidup nyaman. Jadi bilang tak nyaman baburi ke kosong. Nah lewat rasa masuk akal sudah masuk nih ya Allah. Oleh apa? Ini baru 17 nih. Nikmat kalau sudah masuk, nikmat kada. Jika belum kawin yang nunggu betul dah untungnya. Ada berapa aku apa? Sudah masuk nikmat kada? Nah, nikmat kalau padahal jalannya kita di situ. Kalau sudah pian nyatakan sampai lawan Tuhan, jadi nang kita sampai lawan Tuhan bertemu Tuhan. Kalau Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, kita umatnya bertemu Tuhan pada diri umat masing-masing. Wabi anfusikum apalah tulis. Kalau sudah pian lawan Tuhan, ud'uni astajib. Sudah orang dudukkan dulu, jangan pindah. Dudukkan dulu. Jadi berdoa ini adabnya aja, ngerti kada? Ini nah bujurakan dulu dirinya, dibujurakan supaya benar ud'uni astajib. Bila minta diberi. Ini nak ya lawasnya berapa tahun minta kada diberi lagi. Pian meminta aja, ini kada bujur lagi. Temukan dulu lawan orang yang diminta pada diri gua. Mun sudah kayak apa kalau boleh, ayo. Kayak ini. Sudah benar duduknya. Tapi kalau sebutin nanya jangan nanya. Jangan. Itu terlalu sombong pula. Oh udah bujur. Ika minta lawan aku gitu jatuh.
ulun turun langkahnya mengetek jangan begini ayo saudara umabian itu pernah buktian isuk kalau sebelum bisa panjang biasanya banyak pokoknya buktikan dia kabul buktikan bujurakan dulu duduk nah kembali Pak kembali Tuhan Rahman Rahim kadang mungkin menyiksa dulu nikmat ijad dan andai kata kita sadar Pak Bu, andai kata kita sadar nikmat ijad dan imdad itu pada diri kita, Masya Allah. Ambil contoh, ijad diberi mata, imdad diberi penglihatan, nah itu tadi. Ijad diberi telinga, imdad diberi pendengaran. Amun talinya aja, ijab aja, imdadnya pendengaran, dua-duanya apa saja itu diberi lidah, diberi rasa. Mun lidah aja kan ada rasanya apa? Ijab dan imdad, ijab dan imdad lengkap Tuhan memberi, lengkap Tuhan memberi. Lalu bagaimana? Mestinya disinilah tumbuh kesadaran kita bahwa kita benar-benar Pak Ibu membutuhkan Allah. Kita semua membutuhkan Allah. Jangan sombong. Nang sugi jangan sombong. Nang punya pangkat jabatan jangan sombong. Kita semua membutuhkan Allah. Sugi itu siapa gerak? Siapa tahu sugi? Kita semua membutuhkan Allah karena mengerti nikmat ijad dan imdad. Coba pendengaran aja nggak diambil. Ayo, nang kayak polok bertanya. Jurang hendak ke mana? Sudah makan aja. Ya apa ada nyambung. Nah tali pendengaran aja, ijabnya telinga, imdadnya pendengaran. Nah sebutin ini itu hilang gitu Pak. Ngalih loh. Ayo. Gimana Pak? Dengan adanya nikmat ijab dan imdad, baik kita ini sadar bahwa kita bukanlah apa-apa jika tidak dengan kekuatan dari Allah. Kalau semuanya kekuatan itu dari Allah, mana usaha kita? Ada. Nah ini sangkut pautnya. Orang mengerti nikmat itu lalu hilang daya upaya. Pantas saya dijamin orang sudah memulih lawan Tuhan. Jadi belalakasnya kita dimulik lawan Tuhan. Ini namanya kembali sebelum dijemput. Ini nangarannya pulih sebelum habis umur. Jangan menghadang habis umur baik mati. Wah ini ya. Iyalah guru, Nabi kan mendapat mutu qabla antar mau matikan diri sebelum mulai ini. Nah kembali. Lalu apalagi dari nikmat ijad dan imdad nang biar kenali supaya tahu bahwa ini afalnya Allah, gawian Tuhan lain seorang. Ijab. Nikmat ijab itu nikmat wujud. Nikmat wujudnya yang diciptakan Allah.
Ini wujud ni'im, nikmat ijab. Nah, dari awal kita tiada diadakan. Awalnya kita tiada diadakan. Ini nikmat ijab. Jelaslah. Ulang-ulang. Ini pian nih, asalnya ada kada? Kada ada, diadakan. Ini nikmat ijab. Nikmat ijab. Jaga. Kitab itu sambil baca baik-baik. Dan mulut tidak keluar dari kitab. Cuman keterangannya luas. Yang kedua bahasannya berkaitan nikmat ijad dan imdad. Nikmat ijad itu adalah nikmat diwujudkannya kita oleh Allah, diadakannya dari awal tidak ada menjadi ada. Itu namanya nikmat ijab. Jelas Pak? Jelas? Karena kita dari tiada menjadi ada, kita nih dari tiada menjadi ada. Ini ceritanya dulu. Ini hati-hatilah, ulun karena pulang balik. Ceritanya dulu untuk memaham nikmat ijab itu nikmat diwujudkannya kita. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, dari tiada menjadi ada ini namanya mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Arti mungkinul wujud, mungkin keberadaannya. Arti mungkin keberadaannya bisa diadakan, bisa ditiadakan. Ini ketahui. Enak ahli tahu. Jadi kita nih kedudukannya mungkinul wujud, artinya mungkin keberadaannya. Artinya apa lagi? Bisa diadakan, bisa ditiadakan. Sedangkan Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud, yang wajib ada. Kenapa? Jika tidak karena Allah, alam semesta juga tiada. Hati-hati inilah keterangan ini. Ini kena ulut bulikan. Bila pian abaikan tidak berhak. Jaga. Nah sekarang Pak, imdadnya bagaimana? Setelah kita diadakan, dipeliharanya kita. Masya Allah. Kayak apa supaya kita ini dipelihara? Biar sering kalau membaca ta'awuz. Wa idza qara'tal Qur'an, dan jika kamu ingin baca Quran, fasta'in billah, berlindunglah dengan Allah. Iya, nampian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu perintah Quran. Tetapi hukumnya sunat. Membacanya itu sunat. Nang harap dihukum. Membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunat, tetapi berlindungnya wajib. Jelaskah? Berlindungnya ini wajib, mengatanya sunat. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Dan jika kamu ingin baca Quran, berlindunglah kepada Allah.
membacanya a'udzubillah itu sunat, berlindungnya yang wajib. Kalau kita ingin Allah pelihara, maka berlindunglah kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Kenapa mulutnya saja yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi orangnya bakal cumpungan? Itu berdusta. Nangaran balindung jangan ada lagi diri seorang. Itu bujur balindung. Ini pinang mengatakan a'udzubillah. Anak sembahyang mengatakan a'udzubillah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu kalimat Quran dibaca waktu hendak sembahyang, silahkan sunat, tetapi mengatanya itu harus pas dengan dirinya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya Allah, hamba berlindung daripada bisik-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan kehadirannya. Di mana hendaknya ada hadir, orangnya sudah jadi setan. Arti iblis itu apa gerak? Nah, ini belum bongkar makna iblis. Ini kan para orang melontar jumrah ya. Pian tahulah saat Nabi Ibrahim ini nang bahaji nang sudah semalam tuh kehantuan. Menawang iblis saatnya sidin nang kehantuan. Waktu Nabi Ibrahim diperintah Tuhan menyembelih Nabi Ismail. Tuhan memerintah. Lalu di perjalanan, nah di dalam diri Nabi Ibrahim seorang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bisik-bisikan yuwasbisu fi sudurin nas. Kadang-kadang iblis datang membisiki Ibrahim, jangan. Itu langsung di smackdown Nabi Ibrahim. Mun bakal cungkungan itu. Kenapa ada mengerti itu dalam diri Nabi Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim ambil batu, ditawak sidin, nang ditawak nikah dada. Ini simbol isyarat bisikan nang di diri tadi seolah membuang bisikan tadi. Kenapa orang melontar jumrah bujuran saking kesesakitannya, dikira tawing itu iblis. Amun iblis buai berada nang di tubuh atau tawing atau dinding nang itu, pian kada saut menawak bahari dari iblis mati. Bojor kada, ada sawat menawak ketinggalan. Ini behimat menawak, berarti orangnya nang jadi iblis. Nah, arti iblis itu nafsu. Ingatakan, ini sudah ulun katakan, iblis kadada, tapi iblis juga ada. Kalau ada nafsu ananiyah, keakuan kita, maka iblis. Dikira biar iblis itu bekong kada. Bila pian merasa ada nafsu ananiyah, ana itu artinya aku, itu nafsu keakuan, itu seikongan iblis. Jadi bila sembahyang merasa pian iblis, sembahyang kada perlu dibacakan auzubillah, kada bukan.
Ada bukan? Nah, dikira dia iblis itu nang apa? Jadi iblis itu bisa ada kalau hilang keakuan, bisa ada kalau akuan itu ada. Jelas gak Bu? Jadi jangan takutan lagi loh iblis. Sesama iblis jangan saling menggoda. Mbak, apa? Maulah iblis pada iblis takutan. Nah, jadi Pak gue bila hendak sembahyang, sholat, nyatakan lu nambah diri ini siapa? Nambah diri ini biar sifat asma af'al, biar sifat asma af'al nun nur Tuhan. Karena nur Tuhan itu berupa jad sifat asma af'al, maka nur Tuhan itu bernama Allah. Kenapa ia bernama Allah? Karena berjad, bersifat, berasma, beraf'al. Jelas kan? Lalu pengaruh Allah. Sedangkan kita ini nur itu juga berarti se'alamanillah la mawjud bihakim illallah. Tidak ada yang wujud hanya Allah. Pada hakikat nyatakan wujud-wujud, maka iblis kehendak. Kenapa? Sumpah dia pun jadi iblis juga rusak. Berjalanin tahajud. Bebinian bangun guru berjalanin tahajud kenapa? Mun rambut tak kayak singa. Apa? Ini hanya datang di kandangan nih bujur-bujur. Jangan jadi iblis. Sembahyang jadi iblis juga apa? Yang mana? Jadi melontar jumbrah itu nama hakikatnya membuang nang kada baik di diri, kada nama nawang iblis di diri seorang. Nabi Adam itu menyimpulkan, menggambarkan kada ada juga nang ditawak itu kada ada. Jelas kan? Nah bujur-bujur kena bahagia manasik itu bujur-bujur johir batin. Johirnya ya sunat dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi jangan pian ada nang sesuatu ditawak nang di sini. Nah, jadi mudah-mudahan kada ada lagi nang mengaji ini jadi iblis. Jangan jadi iblis. Biar membaguru lawan iblis, Pak, muridnya Pak, setan. Karena gurunya yang merasa alim, berilmu, bisa baca kitab, bisa menerangkan. Ada usah berikan dia. Gurunya dari iblis, muridnya setan. Jelas kan? Bapak, Tukin mengaku wali, iya wali setan. Wali setan. Makanya aku memadahkan kata ini jangan dipadahkan kasar, ini jelas bukan kasar. Jelas kan? Bukan kasar, ini karena jelas. Baik yang dihubung oleh orang lagi. Nah itu adalah kada ada akuan kita. Iblis ada, amun kita nang merasa ada. Jelas kan? Dan takutan. Masa sama iblis jangan bata takutan. Apa? Lah bujurlah. Nah, nang ini supaya kita dipeliharanya Allah Ta'ala nih, kembalikan tubuh kita kepada af'al Allah. Kenapa? Karena tubuh itu kenyataan af'al Tuhan, gawian Tuhan. Kembalikan hati kita kepada asma Allah.
Kenapa? Karena hati itu kenyataan asma Tuhan. Kembalikan nyawa kita kepada sifat Allah. Kenapa? Karena nyawa itu wujud kenyataan sifat Tuhan. Kembalikan rahasia diri kita kepada zat Allah. Karena rahasia kita ini kenyataan zatnya Allah. Yang ada hanya zat, sifat, asma, af'al Allah. Kita ada lagi dipelihara orang. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya, nengaran dipelihara orang ada penyakit menyamati. Pian tuh beimuan burung bari mana kira? Bari mana kira? Uluk kamu ibu. Bu, pian nih beimuan burung diumpani kada? Diumpani, gue jangan jadi diumpani. Kayaknya mencari umpan ke lain. Salah aja. Aku udah memadakanku pada alim. Orang alim kadang nangka ini juga baca. Ya ini alim. Hah? Bujur kada? Nengaran berisi peliharaan pian memelihara kucing dimakani kada? Nengaran dijamin dipelihara tuh dalam jaminan amun nang ada zat sifat asma afalnya Tuhan pelihara, Tuhan sayangi, Tuhan nyamani. Ini bakal cuman seorang sakit seorang. Makanya tuh nih amalan sugi kada ada bacaannya. Bujur kan? Pian disuruh membaca selawat 10.000 ada sambut jolok. Ada sambut. Wah, sononohan kawa babosot sallallahu alaihi wasallam. Nang 100 cucuk kan? Guru mau beliuran. Iya 5 menit ya. Sallallahu alaihi wasallam 100, sallallahu 200, ikutinya kepalanya. Pintar benar. Apa guru tuh mau butingan sallallahu alaihi wasallam. Beriuran 3 jam. Nah, ada dapat. Sepanjang jadi Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur. Tuhan Allah Maha Pemelihara. Nengaran dipelihara, dinyamani orang, dimakani orang, ya kan? Dijamin orang. Nang kayak kita baharan buat binatang kucing ka burung ka. Napa? Ya ada. Tahu wali-wali di situ paling nyaman. Padahal tahu makanya dilebih ke sini. Nah, gawin kayak itu bujur-bujur. Pak insya Allah hasil. Jangan menyenyal, jangan menyenyal, jangan mengaji tasawuf supaya kadang sumbayangan. Ya Allah, di mana mengaji di mana? Mengaji tasawuf ini bukan menghilangkan syariat. Mengaji tasawuf ini malah menyempurnakan syariat. Mengaji tasawuf ini bukan ingin jadi Tuhan, tetapi mengaji tasawuf justru mengembalikan hak Tuhan. Jelas? Jadi kada lagi jemput sorot, kada lagi jadi maling, bukan nak jadi Tuhan. Udah ngari tuan guru karena di masjid dilanggar salah modal catok nih. Ini datang dalam mulai kandangan bulik kena madakan salah. Ikem jangan lagi ke sini. Hati-hati. Jadi ingatkan ngaji tasawuf untuk menyempurnakan syariat. Gawi jiwa tapi